Hai guys, selamat datang di One Clips Channel. Perkenalkan saya Boy yang akan menceritakan alur cerita film untuk kalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran rezeki. Sebelumnya aku informasikan, konten ini berisi full spoiler. Film ini dirilis di Jepang berjudul My Korean Teacher tahun 2016. Langsung saja kita bahas alur ceritanya. Film dibuka di sebuah kota Tokyo, lalu memperlihatkan gedung yang bertuliskan Shinsei Food, di mana seorang pria sedang dipanggil oleh atasannya, lalu diberitahukan kalau kontraknya tidak diperpanjang, disebabkan perusahaan tempatnya bekerja mengalami kebangkrutan. Pria tersebut bernama Yong-an. Pekerjaannya di Jepang ialah menjadi sales produk makanan berbahan ginseng. Sepulang dari tempat kerja, Yong-an pergi ke apartemen pacarnya, berniat untuk menenangkan diri. Namun di sana ia malah melihat pacarnya berselingkuh dengan pria lain. Alasan pacarnya berselingkuh karena ia lebih memilih pria kaya dibanding Yong-an, yang pekerjaannya tidak jelas dan kalah mapan. Lalu pacarnya memanas-manasinya dengan mencium pria tersebut di depan Yong-an. Dengan perasaan hancur dan kecewa, dia memutuskan untuk pergi dari sana. Karena dirasa tidak ada orang lain untuk bercerita, lalu Yong-an memutuskan menelpon ibunya untuk sekedar bertanya kabar dari kondisi orang tuanya di Seoul, Korea. Namun sang ayah masih belum mau berbicara dengan putranya itu. Ibu Yong-an rupanya juga masih menunggu kedatangannya karena perusahaan tempat ayahnya bekerja membutuhkan pemimpin baru, dan oleh sebab itu sang ibu berharap ia bisa menggantikan posisi ayahnya sebagai bos perusahaan. Ternyata Yong-an adalah anak orang kaya, namun dia memilih jalannya sendiri di dunia musik. Di sisi lain, di Jepang, dia sebenarnya sangat banyak mengalami cobaan, namun dia tetap menolak dengan alasan belum bisa menerima amanah. Keesokan harinya di Okinawa, Yong-an ditelepon temannya bahwa perusahaan mereka bangkrut akibat ketahuan ginseng palsu. Yong-an dilarang kembali ke Tokyo dan menetap di sana sampai situasi sudah kembali normal. Di sebuah lapangan, Yong-an tampak masih berharap dengan kekasihnya, dan mantannya mengirim pesan yang ternyata foto ia berselingkuh dengan maksud memanas-manasi. Dia pun marah-marah sembari melempar HP-nya. Di waktu yang sama, terlihat pasangan suami istri pemilik kursus bahasa asing menyaksikan tingkahnya, dan mereka memberikan HP Yong-an yang dilemparnya ke semak-semak. Pasangan ini bernama Kawamoto dan istrinya Sayuri. Pasangan suami istri ini kemudian mengajak Yong-an ke sebuah bar untuk minum dan berbincang-bincang. Dalam perbincangan itu terungkap jika Yong-an bisa berbahasa Korea. Kebetulan juga guru bahasa Korea di tempat kursus mereka berhenti dengan alasan yang tidak jelas dan menawari Yong-an menjadi guru di sana. Dalam kondisi mabuk, dia menyetujuinya. Keesokan harinya, dia terbangun di rumah Kawamoto, lalu dia diingatkan tentang kesepakatan yang sudah mereka buat. Yong-an mencoba menolak berkali-kali karena dia sama sekali tidak ada pengalaman menjadi guru. Namun karena Yong-an tidak punya pekerjaan lagi, ditambah tempat kursus Kawamoto terancam bubar jika tidak ada guru, akhirnya Yong-an pun pergi mengajar. Saat di kelas, Yong-an memperkenalkan diri dan terlihat sangat gugup dan gagap saat mengajar karena ini adalah hari pertama kalinya ia menjadi guru. Apalagi ada seorang siswi yang serius mendengarkannya. Ia selalu melihat Yong-an dengan tatapan tajam. Siswi tersebut bernama Sakura. Yong-an jadi semakin grogi dan salah tingkah. Sakura memang siswi yang paling memperhatikan di kelas. Ia belajar begitu gigih karena tuntutan pekerjaannya sebagai pemandu turis asing yang harus pandai berbahasa Korea. Sewaktu melamar pekerjaan, ia mengatakan jika ia bisa berbahasa Korea, dan kebetulan perusahaan sangat membutuhkan orang yang pandai berbahasa tersebut. Alhasil kini ia harus membuktikannya.
Bukan semata-mata karena Sakura gila bekerja, tapi demi menghidupi putra tunggalnya yang bernama Kei yang sekarang sudah mulai bersekolah. Setiap pagi sebelum bekerja, ia selalu mengantar putranya ke sekolah. Bagi Sakura, anaknya lah salah satu menjadi alasan dia menjadi kuat dan bertahan sampai sejauh ini. Di jalan menuju kantor, bahkan di dalam kereta sekalipun, ia selalu berlatih dialog bahasa Korea hingga mengundang perhatian penumpang lain. Di kantornya, Sakura diberitahu bahwa sebentar lagi presiden perusahaan travel akan datang ke Okinawa untuk membicarakan tur pulau Okinawa yang ditawarkan oleh perusahaan Sakura. Hal ini tentu membuatnya merasa tertekan untuk bisa menguasai bahasa Korea dalam waktu dekat. Di kelas, Yong-an mulai terbiasa mengajar, namun masih terlihat sedikit kaku. Apa yang diajarkan bahkan tidak diperhatikan murid-muridnya. Namun hanya Sakura yang begitu rajin mencatat dan berusaha memahami. Melihat hal itu, Yong-an jadi semangat, setidaknya ada murid yang niat belajar dengan dirinya. Beralih ke kantor, Sakura dipanggil atasannya. Ia diminta menerjemahkan email dari perusahaan travel Seoul. Mau tidak mau, Sakura harus segera menerjemahkan email tersebut. Dirubahnya, Sakura tampak berjuang untuk menerjemahkan email tersebut. Namun sudah berkali-kali ia coba tidak membuahkan hasil. Lalu Kei menghampiri Sakura untuk sejenak menenangkan hati ibunya. Keesokan harinya ia mendatangi Yong-an yang sedang di tempat laundry pakaian sambil makan dan meminta tolong agar dibantu menerjemahkan email tersebut dan meminta les privat di hari libur dengan bayaran makan siang. Terlihat dari wajahnya, Yong-an menyukai Sakura dan hal ini tentunya adalah kesempatan untuknya. Dalam pertemuan itu, mereka mencoba untuk berkomunikasi dengan bahasa Korea, seolah-olah Yong-an adalah turis dan Sakura sebagai pemandu. Dalam percakapan mereka, Yong-an mengkoreksi setiap kesalahan pengucapan Sakura. Kedekatan mereka semakin berlanjut. Saat makan siang, dari pembicaraan sederhana soal makanan membuat mereka terhanyut dalam tawa dan sedikit demi sedikit menambah kosakata baru untuk Sakura. Mereka lalu berlanjut berkeliling kota sambil melihat makanan dan mencari baju. Saat melihat baju, kebetulan Yong-an dan Sakura memilih kaos yang sama bergambar kelinci. Lalu Yong-an membayar kedua baju tersebut, tapi sebelum sempat memberikan baju yang dipilih, Sakura ditelepon neneknya bahwa Kei belum pulang ke rumah. Lalu ia bergegas untuk mencari. Sang nenek pun tidak bisa mencari karena kakinya sedang sakit. Yong-an berinisiatif membantu Sakura mencari anaknya. Pencarian mereka sampai pada malam hari. Syukurnya Kei ditemukan oleh Yong-an. Terlihat dari pembicaraan mereka, Sakura sangat senang dan berterima kasih kepadanya. Dan Yong-an pun berjanji akan menjemput Kei besok pagi. Perjalanan pulang menuju halte bus, Yong-an bertanya soal ayah dari anak Sakura. Sakura pun menceritakan kisahnya yang dahulu. Sakura hamil di usia 20 tahun, tapi pacarnya menghilang begitu saja tanpa tahu sebabnya. Mulai sejak saat itu, Sakura pun bertekad untuk membesarkan dan menyayangi anaknya seorang diri. Sampai saat ini, Kei tidak tahu siapa ayahnya. Lalu Sakura bertanya juga tentang latar belakang Yong-an. Besok paginya, sesuai janji Yong-an kepada nenek Sakura, ia pergi menjemput anak Sakura. Keduanya terlihat akrab seperti seorang ayah dan anak. Beralih ke kelas, Yong-an pun mulai nyaman mengajar dan membawa suasana menyenangkan sehingga belajar yang mudah dimengerti. Suasana jauh berbeda dari sebelumnya. Selain perubahan suasana kelas, Sakura juga siswa yang paling cepat perkembangannya. Kedekatan mereka kini sampai ke anaknya Sakura. Bagaimana tidak, Kei terlihat begitu senang saat bermain bersama Yong-an. Suasana terlihat seperti keluarga kecil yang berbahagia. Di rumah, Yong-an kembali dihubungi sang ibu yang memintanya untuk kembali ke Seoul, membahas soal pekerjaan menggantikan posisi ayahnya. Namun Yong-an kembali beralasan belum bisa pulang dikarenakan masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Lalu ia menutup telepon.
Keesokan harinya dia menjemput Kei pulang sekolah. Lalu Kei memperlihatkan nilai yang dia dapat. Dari penilaian tersebut, ia melihat stiker yang bergambar kelinci, melambangkan nilai yang dicapai. Hal ini mengingatkan Yong-an terhadap masa kecilnya. Di ruangan guru, Yong-an terinspirasi mendesain sketsa stiker kelinci untuk diterapkan ke siswinya sambil diusili oleh Kawamoto dan istrinya. Di sekolah, Yong-an pun membagikan hasil nilai kepada siswinya. Dengan antusias, mereka semua melihat hasil yang diperoleh. Namun mereka semua kaget saat mengetahui Sakura mendapat stiker kelinci di kertasnya. Tentu mereka semua bertanya mengapa hanya Sakura yang dapat. Lantas Yong-an menjawab bahwa stiker diberikan untuk mereka yang memperoleh nilai sempurna. Beralih ke kantor Sakura, atasan Sakura mendapat telepon bahwa pemimpin perusahaan tempo hari sudah mengatur jadwal pertemuan dan akan melaksanakan dalam waktu yang dekat. Sakura pun memberitahukan hal tersebut kepada Yong-an untuk mencari solusi. Di bar terlihat Kawamoto dan Sayuri mulai putus asa dan merasa bersalah karena tidak bisa membantu Sakura. Namun beruntungnya pemilik bar meminjam alat komunikasi khusus untuk membantu Sakura di pertemuan nanti, dan diinformasikan bahwa alat komunikasi ini dapat bekerja dalam frekuensi dekat dengan jarak radius 200 meter. Di hari pertemuan, Sakura tampak sudah menggunakan alat tersebut di telinganya, dan di setiap kosakata dipandu oleh Yong-an berada di dalam mobil tidak jauh dari sana. Singkat cerita, bos travel tersebut sangat puas dengan pelayanan Sakura dan mengajak Sakura untuk berkeliling. Ketika berjalan-jalan di pantai, awalnya semua berjalan dengan normal, tapi kemudian pimpinan traveler ini mengaku Sakura mirip dengan cinta pertamanya. Ia bahkan mengajak Sakura berkeliling kota sambil minum sake. Yong-an pun yang turut mendengar itu mengatakan Sakura tidak bisa pergi. Karena ditolak, pimpinan ini kemudian mengajak Sakura kembali ke hotel dengan alasan mengambil dokumen perusahaan. Sakura pun mengikuti kemauan pimpinan tersebut dan ikut masuk ke dalam kamar. Tapi kemudian bukannya menyerahkan dokumen, pimpinan ini malah menyajikan anggur dan menggoda Sakura. Sakura yang ketakutan berusaha melawan dan meminta bantuan Yong-an. Yong-an yang dari awal menahan cemburu tidak lagi mampu membiarkan wanita yang ia sukai disentuh pria lain. Ia pun segera mencari kamar pimpinan itu dan memanjat jendela dari kamar sebelah. Ketika sudah ketemu, namun jendela terkunci. Yong-an berinisiatif mengalihkan perhatian pimpinan itu dengan menggunakan tariannya. Sakura pun mengambil kesempatan memukul kepala pimpinan itu menggunakan guci dan membuatnya pingsan, dan Sakura pun akhirnya terselamatkan. Keesokan harinya Sakura ditemui atasannya. Bukannya marah karena pimpinan itu tidak mau bekerja sama dengan perusahaannya, atasannya justru memuji dan menghargai kerja keras dan usaha yang dilakukan Sakura. Sakura yang awalnya takut kini menjadi tenang. Ia yang sebelumnya hanya pegawai magang kini sudah resmi diangkat menjadi pegawai tetap. Lalu dibuatlah acara untuk memeriahkan pengangkatan sebagai karyawan untuk Sakura. Setelah pesta selesai, Yong-an pun mengantarkan Sakura pulang. Setelah di depan rumah, Yong-an kemudian memberitahu perasaannya dan menanyakan apakah mereka masih bisa bertemu lagi setelah Sakura mendapatkan status pegawainya. Sakura pun tersenyum dan mengiyakannya. Saat mereka hendak berciuman, nenek Sakura tiba-tiba mendatangi mereka. Dia menyampaikan bahwa Shuichi datang ke rumah. Ia adalah mantan Sakura. Ayah dari anak itu datang mencarinya, lalu Shuichi langsung sujud meminta maaf pada Sakura. Shuichi pun langsung memeluk Sakura dengan erat. Yong-an pun menyaksikan hal itu sangat hancur. Untuk kedua kalinya dia kecewa. Lalu dia pergi dari sana. Baru saja dia diberi harapan, kini sudah dipatahkan dengan kemunculan Shuichi. Diketahui Shuichi pergi meninggalkan Sakura bukan tanpa sebab, melainkan karena dulu ia menghindari lintah darat dan tidak mau membebani keluarga termasuk Sakura. Atas kejadian tersebut, dia bercerita kepada Kawamoto dan istrinya. Jika Shuichi kembali, sangat kecil kemungkinan hati Sakura akan didapati dan hubungan mereka pasti akan segera membaik. Di tengah obrolan tersebut, ibunya menelpon dan ayahnya dalam kondisi kritis. Mendengar hal itu, ia bergegas pulang ke Korea dan meninggalkan Okinawa, Jepang. Setelah tiba, Yong-an pun sedih melihat kondisi sang ayah. Rupanya ayahnya tidak mau membuat Yong-an khawatir dengan kondisi kesehatannya. Ia melarang ibu yang ingin menceritakan penyakit ayahnya pada Yong-an.
Melihat apa yang diderita ayahnya, Yong-an pun mulai sadar akan tanggung jawabnya. Saat sedang sendiri, ia menemukan foto dirinya dengan sang ayah di waktu kecil. Ia pun menjadi tersentuh. Yang awalnya tidak mau meneruskan perusahaan sang ayah, kini turut membantu mengembangkan perusahaan tersebut. 3 tahun kemudian, saat Yong-an menginap di sebuah hotel untuk membicarakan kerjasama perusahaan, betapa terkejutnya ia melihat Sakura di hotel yang sama. Nampaknya Sakura sudah menjadi pemandu turis yang hebat. Pertemuan mereka berlanjut. Mereka membicarakan tentang kehidupan masing-masing. Yong-an yang telah menjalankan anak perusahaan ayahnya dan belum menikah sampai sekarang. Sedangkan Sakura sibuk dengan karirnya bolak-balik dari Jepang ke Korea untuk keperluan turis. Yong-an kemudian menyinggung kabar anak Sakura dan barulah diketahui bahwa ternyata Sakura tidak bersatu kembali dengan Shuichi dan anaknya tidak bisa menerima Shuichi kembali. Hal itu tentu saja menjadi harapan Yong-an. Kemudian Yong-an meminta nomor telepon Sakura. Ketika hendak mencatat di dalam buku Sakura, terjatuhlah stiker kelinci yang dulu mereka gunakan untuk penilaian. Hal ini kembali mengingatkan mereka akan kenangan manis di Okinawa. Dan sebelum video ini selesai, ada satu hal yang ingin Mimin sampaikan. Jika kita ditinggalkan di saat titik tersulit dalam hidup kita oleh pasangan, sahabat, atau teman, hal yang bisa kita lakukan adalah hadapi, bangkit, dan jadikan evaluasi diri. Jangan lakukan hal yang sama tentang apa yang menimpamu kepada orang lain. Karena manusia yang berkualitas adalah orang yang belajar mengikhlaskan, bukan mencari pembalasan.